betul saja apa yang disampaikan hadis itu, bahwa di akhir zaman rafa'allahu ta'ala al-haya' minan nisa. Bahwa rasa malu perempuan itu di akhir zaman memang dicabut oleh Allah. Kalau dia dengan pernikahan justru menyanyiakan hal yang wajib. Dia menikah tapi tidak sholat. Asalnya rajin sholat, gara-gara menikah dia menjadi tidak sholat. Jadi sholatnya orang yang sudah berpasangan, sholatnya orang yang sudah beristri, itu jauh lebih utama 40 kali daripada sholatnya orang yang tidak beristri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bareng kita di program Ngaji Kitab yang setiap ada di bulan suci Ramadan. Dan tentunya masih bersama Kiai yang senantiasa akan menemani kita nih di beberapa episode ke depan bersama Kiai Imam Sutaji selaku Ketua Lembaga Dakwah PCNU Sumeneb. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih Kiai di episode kedua ya Kiai ya. Kebetulan ini di hari kedua puasa nih Kiai. Apakah Kiai masih fresh atau sudah sibuk nih dengan undangan-undangan? Alhamdulillah. Masih seger. Masih seger, alhamdulillah. Sejauh ini, padahal masih 2 hari nih Kiai ya. Tapi saya bilangnya sejauh ini. Ya, tapi sejauh ini apakah sudah banyak nih undangan yang masuk Kiai? Ya lumayan ada. Tapi itu saya tanggal yang ada itu biasanya 17 bulan. 17 Ramadan itu sudah. Full berarti ya Kiai ya. Biasanya juga mendekati. Dan itu pun malam. Alhamdulillah. Tarawih biasanya. Berarti teman-teman masih bisa nih ya Kiai ya bertemu Kiai secara. Insyaallah. Siap. Ya. Dan kebetulan nih Kiai, berarti kita hari ini akan membahas sebab pertama nih Kiai terkait hukum nikah. Ya, tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan. Kebetulan saya juga belum nikah nih Kiai. Oh iya. Jadi ini ikhbar, maksudnya ada ikhbar ya, ada pemberitaan bahwa presenter di samping kiri saya ini memang belum nikah gitu. Tidak seperti itu tapi Kiai. Oh, iya. Setidaknya Sherly bisa belajar juga terkait hukum pernikahan itu. Oke, baik, siap, insyaallah. Kan katanya nih bahwasanya nikah itu adalah penyempurna ibadah nih Kiai. Iya, betul. Nah, berarti hukumnya wajib dong pernikahan itu. Iya, dalam satu sisi bisa wajib. Oke, bisa langsung saya sampaikan ya. Mungkin dipersilakan Kiai. Baik, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dalam kitab ini dijelaskan beberapa hal. Pertama bahwa nikah itu bisa menjadi wajib hukumnya. Kapan? Ya, wa wajibun 'alal ladzi yakhshazina. Kalau orang itu kemudian dikhawatirkan terjadi perbuatan zina, maka wajib hukumnya. Melakukan hubungan intim yang tidak dihalalkan oleh syariat, maka kalau tidak dinikahkan, ini bisa terjadi hal tersebut, maka ini wajib. Kemudian juga bisa menjadi sunnah. Jadi ini dianjurkan liraghibin aw rajinas lin yundab. Karena ingin keturunan misalnya, maka harus nikah. Ingin menyempurnakan agama juga. Menyempurnakan agamanya ya ini menjadi nikah. Tetapi juga bisa menjadi makruh. Kapan? Wa yakrahu in bihi yudayyun nafs. Kalau dengan menikah ini kemudian dia menyanyiakan perbuatan sunnah. Karena persoalan nikah tiba-tiba, apalagi sampai yang kalau sampai meninggalkan yang wajib, maka pernikahan ini juga bisa menjadi haram. Ketika pernikahan itu berlangsung ya Kiai? Berlangsung, ya. Jadi menikah itu justru menjadi tidak boleh. Kalau kemudian sekiranya dengan menikah itu dia meninggalkan hal yang wajib yang diperintahkan. Tapi kalau meninggalkan yang sunnah-sunnah itu hukumnya makruh. Jadi nggak dikena adab, cuma yang nggak dapat pahala aja. Itu diantara itu kira-kira.
Berarti istilahnya kalau nikah ini bisa menjadi wajib hukumnya ketika istilahnya ketika kebelet ya Kiai ya. Kebelet itu kan nikah. bahasa presenter aja yang Iya. itu kok ada nikah yang kebelet gitu. Enggak, maksudnya kan ada nih kalau misalnya kita ngomong-ngomong sama anak muda, kebelet nikah nih, otomatis ini kan harus segera dinikahkan ya Kiai ya. Takutnya ada perbuatan zina atau yang mendekati zina juga. Ya, kalau sudah ya karena begini. Saya bilang Mbak Sherly ya. Jadi begini Mbak Sherly, karena memang dinamika zaman ini sangat luar biasa. Di akhir zaman ini dalam sebuah hadis memang disabdakan bahwa di akhir zaman ini salah satu yang dicabut oleh Allah itu adalah rasa malunya perempuan. Iya benar. Mohon maaf, Mbak Sherly perempuan. Tapi bagaimanapun saya harus mengatakan ini. Karena saya tidak hanya bermaksud kepada Mbak Sherly, tapi ini kepada perempuan yang secara umum. Bahwa dulu ada tradisi misalnya sebelum nikah itu kan ditunangkan. Ini biasa, kalau dulu kan malu-malu gitu, nggak seperti sekarang. Sekarang ini kalau sudah ditunangkan perempuan itu sudah itu camturin atek celantek gitu. Itu sekarang, sehingga betul saja apa yang disampaikan hadis itu bahwa di akhir zaman rafa Allah Ta'ala al-haya minan nisa, bahwa rasa malu perempuan itu di akhir zaman memang dicabut oleh Allah. Sehingga terhadap hukum nikah ini saya katakan bahwa kalau sudah seperti ini maka menjadi wajib hukumnya. Amun lah benar tambah lah gunjingan. Letaning bujo aja mulai. Ya, ini saya campur bahasa Madura ya. Iya, enggak apa-apa ya. Mun letaning bujo ya kan harus pakapin nih. Ya kira-kira begitu. Harus disegerakan ya. Disegerakan. Nah, dan ini Kiai, kan katanya kalau misalnya sudah mau meninggalkan, istilahnya kalau udah mulai meninggalkan yang sunnah-sunnah otomatis akan menjadi makruh. Ini sunnah-sunnahnya seperti apa Kiai? Ya, hal-hal yang disunnahkan misalnya biasa sholat sunat rawatib misalnya. Atau hal-hal yang rutin misalnya di dalam kitab ini hal-hal yang bersifat sunnah itu misalnya selain dari sholat sunat rawatib juga misalnya yang biasa puasa sunnah menjadi tidak puasa. Tetapi lagi-lagi yang seperti ini sebagian ulama karena dari sunnah pindah ke sunnah. Hanya yang dimakruhkan itu karena meninggalkan yang sunnahnya itu. Tetapi dia terbayarkan ketika dia menikah dan dapat melangsungkan perintah Allah juga. Itu juga nggak apa-apa. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Bisa dipahami. Iya. Sebenarnya menjadi boleh mungkin ya Kiai. Iya boleh. Makanya di sini bahasanya makruh. Makruhnya di sini adalah ketika dia biasa sholat sunat rawatib misalnya, sholat qobliyah, ba'diyah, ada rajin puasa Senin Kamis, ketika sudah menikah menjadi tidak rajin lagi, ya itu makruh karena meninggalkan sunnah itu. Tapi bahwa dia sudah menikah, ya, dia mencapai melakukan sesuatu yang juga disunnahkan gitu. Nah, menikah ini yang kemudian dihukumi makruh karena bisa meninggalkan hal yang sunnah. Paham ya? Bisa dipahami. Paham. Nah, apakah ketika nanti pernikahan ini ada yang dapat dikatakan dengan memiliki hukum yang haram, Kiai? Oh iya. Itu ketika kapan dan bagaimana ya, Kiai? Ini bisa menjadi di sini yang diharamkan wa fi diyain wajibin wan nafaqah minal khabithi hurmatun muttafaqah. Kalau dia dengan pernikahan justru menyanyiakan hal yang wajib. Dia menikah tapi tidak sholat. Asalnya rajin sholat, gara-gara menikah dia menjadi tidak sholat. Kemudian dia tidak giat mencari nafkah untuk istrinya yang sebagai suami, dia berkewajiban mencari nafkah buat istrinya. Ya, ini yang diharamkan. Mestinya dalam pernikahan itu adalah dimaknai sebagai naklul wilayah. Apa itu naklul wilayah? Perpindahan kekuasaan. Misalnya seorang laki-laki, ketika dia menikah, dia mestinya harus paham bahwa saat itu si perempuan yang telah dinikah itu kekuasaannya dipindahkan kepada dirinya. Bahwa kalau dulu perempuan si cantik itu belum menikah, tanggung jawabnya itu adalah full orang tua. Kalau dia nggak sholat, nggak makan, tanggung jawab full orang tuanya. Begitu laki-laki berani menikahi si cantik itu, maka otomatis kekuasaan ini pindah kepada dirinya.
Maka yang bertanggung jawab sepenuhnya makan tidak makan, sholat tidak sholat, itu ya si laki-laki itu. Berarti, itu maksudnya. Iya, berarti memang laki-laki ini memiliki peran penting sebagai kepala keluarga. Betul, ya Kiai ya. Betul. Nah, permasalahannya kalau misalnya nih Kiai dalam suatu persoalan nih. Ya. Yang rajin sholat ini malah istrinya, tapi si laki-laki ini bahkan bisa saja meninggalkan sholat, dan itu ketika kita ya, apalagi ketika Sherly menemukan nauzubillah saya menemukan paham, arah bahasanya saya sudah paham. Kalau saya nanti suami seperti itu, Kiai gimana gitu, nasib saya Kiai. Ketika kita saya juga tidak. Iya kan, kalau misalnya ketika kita mengingatkan, nanti kita pas dikatain kamu kok durhaka, kayak ngatur-ngatur suami gitu, itu gimana Kiai? Nah, disitulah kemudian dalam kitab ini memang ada beberapa hal yang sangat intens untuk dijelaskan. Hubungan dalam keluarga itu bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual saja, tapi disitulah pertautan dua hati yang ingin saling melengkapi dan saling menerima. Nah, pernikahan yang tanpa didasari keinginan-keinginan luhur yang disebutkan dalam kitab ini, maka pernikahan itu tak jarang akan menjadi endingnya menjadi tidak indah, karena pasti diakhiri dengan perceraian. Nah, terhadap fenomena yang seperti itu, naudzubillah ya, misalnya suami Mbak Sherly nanti kemudian tidak seperti ya, mohon maaf sekali lagi ini contoh, naudzubillah, saya tidak mendoakan. Ini hanya berkeluh kesah saja kan. Kalau suami saya nanti diingatkan dia nggak sholat, justru saya dibilang ngatur-ngatur. Nah, disitulah ketabahan seorang istri. Posisi seorang istri dia harus tetap taat suami, nggak boleh. Makanya cara mengingatkan dia itu harus menggunakan bahasa yang sama. Dan sebagai seorang suami, ya sudah, si istri sudah melaksanakan tugas-tugas. Tinggal si laki-laki ini nanti akan mendapat akan mempertanggungjawabkan posisi dirinya sebagai suami di hadapan Allah SWT. Berarti ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab suami ya Kiai. Suami. Betul. Termasuk nih, mohon maaf nih Kiai ya. Termasuk ketika kita hendak berpuasa sunnah nih Kiai, kita sebagai perempuan dan sebagai posisinya sebagai istri mau berpuasa sunnah tapi tidak diperbolehkan karena mungkin si suami ini lagi berhasrat untuk untuk membutuhkan dirinya. Justru itu ibadah, karena itu ibadahnya. Bahwa ibadah itu kan sunnah, melayani suami itu kan wajib. Itu bahkan dalam sebuah hadis, walau di tempat yang memang tidak pantas, redaksi hadisnya saya lupa, saya khawatir takut salah. Itu harus dilayani suami, harus dilayani ketika menginginkan si istri. Makanya untuk puasa sunnah memang si istri ini aturannya harus pamit dulu pada suami. Kalau diizinkan ya silakan. Tapi saya jadi teringat pidato salah seorang penceramah itu, disuruh nggak puasa, ditunggu tapi nggak ada apa-apa gitu loh. Nah iya, kalau misalnya endingnya seperti itu gimana Kiai? Ya kan sudah. percuma saja tapi Kiai. Ya nggak apa-apa, namanya juga takdir kok. Itu saking takdir si wanita itu berarti. Kan tadi kan ada perkataan nih Kiai bahwasanya pernikahan ini adalah melengkapi ibadah kita. Ya. Apalagi melengkapi Islam kita lah istilahnya ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang berpendapat bahwasanya sudahlah aku nggak mau nikah, tapi aku mau fokus aja beribadah sampai aku meninggal. Itu gimana nih Kiai? Itu di sini juga dijelaskan di sini. Wahtalafa halin nikaha. Waktulifa halin nikahu afdalu awit takhalli lil ibadah afdal. Jadi ini memang berbeda pendapat ulama. Apakah dia lebih baik fokus kepada ibadah dengan kejombloannya atau lebih baik menikah? Ini pendapat ulama. Tetapi warrajih, yang lebih utama di sini dalam kitab ini dijelaskan, warrajih annal afdal al-jam'u bainahuma. Jadi yang paling utama di sini adalah lebih baik kedua-duanya, menikah sambil lalu tidak meninggalkan ibadah. Jadi makanya dengan pernikahan itu sebenarnya kita diutamakan oleh Allah. Misalnya dalam perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salatul mutazawwij afdalu min arba'ina salatin min ghairi. Jadi salatnya orang yang sudah berpasangan, salatnya orang yang sudah beristri itu jauh lebih utama 40 kali daripada salatnya orang yang tidak beristri. Kira-kira begitu.
yang tidak punya pasangan. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan kita menikah, ibadah kita ini ada nilai plus. Gitu kira-kira. Berarti mungkin buat teman-teman yang masih ragu buat nikah, kayaknya cepet-cepet deh ya Kiai ya, biar ibadahnya ini juga berkali-kali lipat. Insya Allah. Makanya silakan cari pasangan. Tidak perlu macam-macam. Makanya ini ada kata-kata yang indah. Gimana nih Kiai? Ini ada kata-katanya. Ini saya dapatkan di sebuah status FB. Ini menarik. Wahai pria, jika kau gagal menjadi pria tampan, jadilah engkau pria yang mapan, sehingga begitu wajahmu bisa termaafkan. Kira-kira begitu. Bisa Kiai. Oke, jadi kita kan lagi memasuki bulan suci Ramadan nih Kiai. Dan setelah bulan suci Ramadan kita akan menuju hari kemenangan, Lebaran. Biasanya kalau misalnya kita lagi kumpul-kumpul nih sama keluarga, pasti ditanya, kamu udah umur berapa nih sekarang? Oh, ceritanya mau curhat nih. Iya, biasanya sekarang digituin. Ini rubriknya jangan sampai berubah. Ini bukan, ya nggak apa-apa lah, juga ada curhatan nggak masalah. Iya, jadi kayak di tahun-tahun seperti Sally sekarang pasti ditanyain kapan mau nikah, atau udah waktunya juga, udah cukup umur, biasanya kayak gitu. Nah, mungkin saja teman-teman di luar sana itu pernah mengalami seperti ini Kiai, sehingga mereka itu melaksanakan pernikahan secara terpaksa. Nah, kalau misalnya pernikahan itu dijalankan secara terpaksa dan terburu-buru nih, itu hukumnya menjadi apa Kiai? Efek dari setelah pernikahan itu kan sudah saya jelaskan, itu kan hukum pernikahan sendiri itu didasarkan kepada akibat setelah menikah dan asbab-asbab yang semacam faktor-faktor apa yang melatar belakangi pernikahan. Jadi kalau setelah menikah itu, tapi ini yang ditanyakan perempuan ya? Iya, perempuan. Ya kalau perempuan memang sulit juga ya. Apalagi kalau masih albikr, perawan itu kan memang begitu. Sukutuha yadullu ala na'amiha. Diamnya memang menunjukkan bahwa mengiyakan. Jadi saya selama menjadi manusia sampai dari umur 0 sampai 40 tahun sekarang belum pernah mendengar jawaban perempuan yang perawan itu ditanya ketika mau ditunangkan, mau dikawinkan, langsung bilang, iya, saya mau nikah. Gak ada. Jadi, mohon maaf, curhatan seperti ini adalah sebenarnya hanya curhatan menurut saya, mohon maaf, itu hanya defensif saja. Ingin mengatakan bahwa sebenarnya perempuan itu masih ingin begini, tapi sebenarnya perempuan itu sudah ingin gitu loh. cuman malu mungkin ya Kiai ya. Maksud saya begitu, kira-kira. Oke Kiai. Sebenarnya itu. Nah, terhadap konsekuensi perkawinan dilakukan atas dasar terpaksa, saya katakan saya tidak akan menjawab hukum. Satu kuncinya. Ini penting saya sampaikan. Karena cinta itu sebenarnya bisa dipelajari. Cinta itu bisa dipelajari, oleh karenanya dalam hidup ini Tuhan itu menciptakan semuanya berpasang-pasang, kecuali dua. Satu, Allah menciptakan waktu sekarang, itu tidak ada pasangannya. Yang kedua, Allah menciptakan hati pada manusia. Kenapa menciptakan sekarang? Karena Allah itu tidak meminta ibadah kita yang besok, tapi sekarang. Makanya jantung juga sekarang. Itu kolbu, hati kita itu kan lub. Itu kan, itu sebenarnya tidak ada kecuali hanya Allah. Setiap hari begitu mestinya manusia itu. Maka karena begitu, Allah juga tidak ingin membiarkan manusia ini sepi, sehingga dia hati yang dimiliki manusia mencari pasangan. Siapa? Maka kutemukan pasanganku ada padanya. Kira-kira begitu. Berarti kalau misalnya perjodohan nih Kiai, itu berarti tidak apa-apa ya Kiai ya, asalkan itu memberikan efek yang bagus ya, ataupun efek yang baik. Iya, karena begini, memang sulit juga ketika ini pada konteksnya adalah si perempuan. Karena memang selama ini adat budaya kita ini perempuan kan istilahnya dijodohkan, tidak bisa memilih. Dan memang dalam wali nikah ada wali mujbir. Dia memang dijodohkan gitu kira-kira. Tapi karena fenomena zaman yang seperti ini, orang tua hari ini takut dengan anak. Sehingga ketika ada orang yang melamar putrinya pasti jawabnya begini. Saya mau tanya Shirley dulu, mau apa enggak? Pasti begitu. Iya, benar-benar. Sebenarnya kalau ini
kita mau ikut yang syariah, wali mujbir itu bisa memaksakan asalkan laki-lakinya sudah kufu. Ya tapi karena kadung kejadian dengan lain orang biasanya sulit sekali move on-nya gitu. Jadi kata-katanya indah, ada pernah di Facebook saya dapat. Putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu sudah putus masih cinta. Kira-kira begitu. Benar Kiai. Iya. Okay. Nah, kalau kita berbicara terkait nikah nih Kiai, apalagi dari kitab Qurratul U'yun ini sendiri, ketika nih kayak Sherly kan lagi pengemban ilmu nih, lagi berkuliah. Ketika ditanya lebih penting nikah atau ilmu sih, padahal kan dalam Islam ini ilmu juga sangat penting nih. Bahkan kan ada perkataan ketika kita nauzubillah lah meninggal ketika menuntut ilmu, kita itu bisa termasuk orang-orang yang ahli surga, Kiai. Memang kalau dikaitkan nikah dengan ilmu, mencari ilmu, ini ulama itu banyak sekali. Bahkan ada kitab di situ disebutkan ulama al-ulama al-uzzab. Ada kitab yang di situ menjelaskan para ulama-ulama yang jombloan. Oke. Beliau-beliau ini sampai wafat tetap dalam keadaan jomblo. Kenapa? Dia berkeyakinan bahwa mencari ilmu itu kalau menikah, al-ilmu madbuhun baina fakhidail mar'ah. Ini ungkapan beliau. Karena beliau ini takut kalau menikah, al-ilmu madbuhun baina fakhidail mar'ah. Jangan-jangan ilmu itu disembelih hanya karena pangkal paha perempuan. Jadi dia takut kalau nanti beristri kerajinannya untuk menuntut ilmu menjadi berkurang. Itu yang tidak diinginkan. Itu alasan para ulama jombloan. Tapi ada yang lain, justru ilmu itu semakin terang ketika ada orang yang bisa diajak keluh kesah. Ada banyak para ulama yang menikah. Ya itu kira-kira seperti itu. Jawaban saya, lebih utama mana cari ilmu? Ini semuanya ada sama-sama utama. Sama-sama utama. Tergantung kebutuhannya dan niatnya. Tapi kalau saya pribadi, kan nanya saya. Iya, kalau tolong tanya saya. Bagaimana? Kalau saya lebih suka ya menikah dan ilmu. Gitu-gitu kira-kira begitu. Karena keduanya bisa berjalan bersama. Karena bisa beriringan ya Kiai. Beriringan. Ya? Sampai hari ini, saya menikah itu masih kuliah. Saya waktu itu saya menikah semester 1, 2, 3, semester 6. Habis KKN. Habis KKN saya sudah ditunangkan sama orang tua waktu itu. Habis KKN sekitar tahun 2005, saya menikah. Dan saya munakosyah itu sudah menikah. Bahkan saya mau diwisuda S1 itu 2006, istri saya sedang mengandung. Alhamdulillah. Iya, dan menjadi kado terspesial waktu itu saya 2007. Stempel ijazah S1 saya masih basah. Saya dipanggil oleh Kemenak, pada waktu itu ada sertifikasi. Plus kado terindah itu lahir anak saya yang pertama. Rezeki sekali berarti ya, saya memang dimanjakan. Anak, betul, ya. Saya memang dimanjakan oleh Yesus. Kalau misalnya untuk para kaum Adam nih Kiai, lebih utama kerja atau menikah dulu Kiai? Ya, ini yang perlu diluruskan. Ya. Wahai para pria, wahai kaum Adam, sebenarnya kekhawatiran, terutama dari para orang tua nih, ini banyak ini Mbak Sherly. Jadi memang jangan nikah dulu cari kerja aja dulu, kan begitu kan? Iya, biasanya seperti itu. Termasuk Mbak Sherly mungkin tidak akan mau dengan laki-laki yang tidak punya kerja. Iya dong, kan Sherly ini kan memandang realita itu betul. Itu perempuan kan sifatnya fitrahnya begitu. Nah, begini, dalam sebuah hadis ini, waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab ini dijelaskan, man tarakat tazwij makhafatal ailah falaysa minna. Barang siapa yang tidak menikah karena khawatir dia tidak punya penghasilan sehingga menjadi terbengkalai, karena tidak kasarnya tidak punya pekerjaan lah, kira-kira begitu. Khawatir nanti ajak maturun nang pomone pakabina apa pasti ka bulan cobi ini apa bereng sebereng. Nah, ini justru oleh Nabi diancam keras, itu bukan golongan. Makanya dalam hadis yang lain ini disampaikan misalnya, man nakaha wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatan. Barang siapa yang menikah dan menikahkan, ya,
karena Allah, maka menikahlah karena Allah. Jadi maka kalau orang menikah dan menikahkan karena Allah, apa jaminannya? Faqad istahaqqa wilayatullah, maka dia benar-benar berhak mendapatkan perlindungan dari Allah. Buktinya ini bukan ngecap ya Mbak Sherly. Saya menikah itu nggak punya pekerjaan. Waktu itu saya tidak punya pekerjaan. Cuma orang tua saya yakin dengan doa orang tua, terus saya juga yakin dengan hadis ini. Sampai hari ini anak saya 3. Alhamdulillah sudah 3 belum? 3 dan dari 1 istri. Alhamdulillah juga. Dan insya Allah selamanya begitu. Alhamdulillah, insya Allah, amin ya sampai nenek-nenek dan kakek-kakek. Nah, aminnya yang ikhlas tuh. Amin, ya ampun ya Allah, semoga di bulan puasa ini doa Sherly diijabahi. Ya, amin. Dan itu makanya orang itu kalau dia hanya khawatir tidak punya apa-apa, itu justru kesalahan. Makanya menikah. Kalau sudah itu hanya kekhawatiran saja. Toh kenyataannya itu walimahnya aja kadang ngutang. Iya biasanya. Lalu apa yang ditunggu? Nah, kalau misalnya berbicara terkait pernikahan nih Kiai, apakah boleh Kiai mengadakan acara pernikahan di bulan suci ini Kiai? Siapa yang melarang? Dan mungkin nanti dari tetangga bilang, kok bisa sih padahal lagi puasa tapi ini. Kalau secara syariat akadnya nggak masalah. Akad nikahnya bulan Ramadan nggak masalah. Yang nggak boleh itu mengadakan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan gitu loh. Berarti malam boleh Kiai? Ya boleh lah, boleh dong. Apa yang tidak gitu loh. Karena Sherly pernah mendengar nih Kiai, walaupun malam hari itu tidak boleh Kiai. Ya kalau bukan istrinya dan bukan suaminya mah nggak boleh. Ya lah, jangan ngada-ngada. Ini presenter ini aneh. Ini kan ini kan Sherly kan ini Kiai. Apa namanya? Masih belum tahu kan. Jadi bertanya seperti itu. Oh iya, ya begitulah jawaban saya. Jadi boleh aja. Cuma memang sebagian ulama sangat entahlah apa semacam makruh atau apa enggak, tapi saya enggak mendapatkan keterangannya itu. Cuma yang jelas syariat itu, dalam syariat ada yang perkawinan di bulan Ramadan itu memang tidak ada negasi, tapi juga tidak ada yang melarang, kira-kira begitu. Tidak ada yang melarang, tetapi para ulama ya kasihanlah, masa kita bulan Ramadan mau menikah. Ya, bulan Syawalnya aja lah, kira-kira begitu. Kalau sudah kebelet jakat itu bahasa Mbak Sherly kan, ya jangan gitulah, tunggu aja bulan Syawal. Mungkin ya, setelah Idul Fitri mungkin ya Kiai. Ya, bulan Syawal gitu maksud saya. Itu boleh. Nah, berarti di hukum nikah aja nih Kiai, di pembukaan kayaknya seru banget ya kita berbicara terkait kitab Qurratul Uyun ini sendiri. Mungkin ini masih banyak lagi ya Kiai pembahasan terkait ke belakangnya nih terkait pernikahan. Ya seperti yang sudah diungkapkan di season awal itu, ada beberapa subbab itu. Jadi kita hari ini kan terkait hukum nikah ya, pernikahan. Hukum nikahnya sudah tadi saya jelaskan itu. Oke teman-teman, ternyata pembahasan terkait hukum pernikahan di episode kedua ini sangat-sangat menarik sekali. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin bertanya terkait gimana sih hukum pernikahan yang seperti ini dan seperti itu, kalian bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.